Semoga rumah tangga kalian penuh kegembiraan. Berbahagialah sayang. Manju, jaga dirimu. Makan, minum, dan tidur tepat waktu ya. Iya, itu benar. Kami tidak akan ada di sana untukmu. Jadi, kau harus lebih menjaga dirimu. Ayah, Ibu, kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku. Ibuku akan ada di sana untuk menjagaku. Dialah yang akan mengurusku nanti. Ibu, aku akan datang setiap hari untuk melihat kalian. Faisali, aku hanya keluar dari rumah, bukan memutuskan hubungan. Bahkan sampai kapanpun rumah ini tetap menjadi tanggung jawabku. Aku akan menikahkanmu, Faisali. Aku akan menikahkanmu dengan pesta sangat meriah, sehingga semua orang akan terpukau melihatnya. Apapun yang kau lakukan hari ini, itu adalah hal yang benar. Dan itulah yang penting. Bibi, Ayah, kenapa kalian menangis? Kita ini hanya akan berlibur kan? Kita akan kembali beberapa hari lagi. Jadi kenapa menangis? Tidak, sayang. Kita bukan mau berlibur. Kita akan meninggalkan rumah ini dan pindah ke rumah lain untuk selama-lamanya. Tidak, aku tidak mau. Kalau kita pergi, kita harus mengajak semuanya. Nenek, kakek, bibi. Sayang, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau semua orang ikut dengan kita, lalu siapa yang akan mengurus rumah ini? Untuk mengurus rumah ini, kakek, nenek, dan yang lainnya, mereka harus tetap tinggal di rumah ini. Oh ya, Puni. Kita akan datang ke rumah ini setiap hari. Janji? Ayah janji, sayang. Sayang, sepertimu juga. Ayah tidak bisa jauh dari mereka semua. Arjana, kau harus menjaga semua yang ada di rumah ini. Jagalah ibu dan ayah. Kakak, jaga diri kakak baik-baik. Di rumah baru, kalau butuh sesuatu katakan saja padaku, aku akan datang. Aku akan menemui kakak kalau perlu. Kakak ipar, tolong jaga diri kakak. Vinod, ayo cepat, kita sudah terlambat. Ayo Puni. Ayo. Kakak, kenapa semua orang berdiri di sini? Ada apa? Kenapa kalian sedih? Kakak dan kakak ipar sudah pindah rumah. Apa? Tapi kakak bilang bukan hari ini. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Ada apa? Farsa, ayo kau masuklah ke dalam. Tapi Archana, Faisali, kalian juga masuk. Apapun itu, kita akan membicarakannya di dalam. Ayo, masuklah kalian. Farsha, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau ke sini?
Aku merindukan kalian, jadi aku pikir aku ingin menginap beberapa hari di sini. Ayo, Aku tidak tahu apa masalah mertua kakak dengan kita. Ibu, kenapa dia memusuhi kita? Pertama dia menghancurkan hidup kakak Archana. Lalu dia membuat Kak Farsha dan ibu mertuanya bertengkar. Dan sekarang, dia merampas Kak Vinod dari kita. Faisali, sudah cukup. Dulu kita sudah pernah membicarakannya, kan? Archana, ayo ikut ibu. Kita masak sekarang. Hari ini kita belum masak apapun. Ayo, nak. Farsha, kau akan tinggal di sini beberapa hari, kan? Mana kopermu? Maksud ibu baju dan yang lainnya? Ibu, aku pikir aku bisa memakai baju Faisali dan sari kakak. Jadi untuk apa lagi aku membawa baju? Archana? Sravani, kau? Cukup, Archana. Ini keterlaluan. Jangan pura-pura. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi bicara denganmu, Archana. Sravani, aku tidak tahu apa yang ingin kau katakan. Aku tidak mengerti apa yang kau dan keluargamu inginkan dari Manaf. Archana, besok aku akan menikah. Dan hari ini aku tidak merasa kalau Manaf calon suamiku. Hari ini aku merasa kalau Manaf adalah mantan suamimu. Yang selalu saja kalian libatkan dan dia terjebak dalam masalah keluarga ini. Sampai kapan kau akan mengikat Manaf, Archana? Dengar ya, Manaf akan menikah denganku. Lepaskan dia. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Sravani, apa yang kau bicarakan? Farsha, kau tidak mengerti. Iya, aku lupa. Kau adalah adiknya Archana. Kau pintar sekali membuat keributan. Jadi aku tidak heran kau bertindak begini. Sravani! Jangan berteriak. Farsha, kalau kau bertengkar dengan suamimu, untuk apa kau menelpon Manaf? Untuk apa kau lakukan semua itu? Apa kau tahu? Ada berapa banyak tamu yang menunggu di rumah ayahku untuk bertemu dengan Manaf. Untuk bertemu calon suamiku. Dan Manaf, bukannya memikirkan ayahku, dia malah lebih memikirkan masalah keluargamu. Apa artinya ini semua, Farsha? Dan untukmu, Archana, kau harus mendengarkan aku baik-baik. Jangan membuat masalah. Masih ada waktu untuk menghentikan semua ide jahatmu itu, merebut Manaf. Besok aku akan menikah dengan Manaf. Kalau kau mencoba membuat masalah, kau akan berhadapan dengan kemarahanku. Jangan coba-coba, Archana, karena aku tidak main-main sekarang. Farsha, apa kau punya masalah dengan Satis? Ibu, aku tidak mau membicarakannya. Halo, Iya, Farsha. kau sudah bicara dengan Satis? Aku menelpon bukan untuk masalah itu, kakak ipar. Aku tidak tahu apakah pantas aku bicara langsung denganmu atau tidak. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Ada apa, Farsa? Katakan.
Orang bilang kalau tidak berbuat jahat pada orang lain, maka tidak akan ada yang jahat pada kita. Kakak ipar, walaupun kami tidak bersalah, kenapa kami selalu menerima hukuman? Di satu sisi perpisahanmu dengan Kak Archana, di sisi lain pertengkaran antara Satis dan aku. Kakak harus meninggalkan rumah. Apakah itu belum cukup sampai Sravani harus... Untuk apa dia datang kemari dan memberitahu semua orang tentang pertengkaranku dengan Satis? Apa yang dia inginkan? Apa dia ingin Kak Archana, aku dan seluruh keluarga kami pergi dari rumah dan meninggalkan kota ini? Tapi apakah kekhawatirannya akan berkurang setelah kami melakukan semua itu? Tidak, Farsa. Dengarkan aku, Farsa. Aku akan lakukan apa yang perlu kulakukan. Kenapa kau ke rumah Archana? Kenapa kau ke rumah Archana? Aku muak dengan kecurigaanmu dan kesalahpahamanmu. Semuanya berjalan seperti yang kau inginkan. Semua orang bekerja keras untuk kebahagiaanmu, tapi kau masih saja mengeluh. Aku merasa kau tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Mana? Diam kau! Kau tidak perlu bicara. Berani sekali kau datang ke rumahnya, dan kau telah menghina wanita yang sudah mengorbankan masa depannya untukmu. Dengarkan aku baik-baik. Sebelumnya aku tidak mau mengatakan ini padamu, tapi kau memaksaku untuk mengatakannya. Kau hanyalah tanggung jawabku. Aku menikahimu hanya karena alasan itu. Karena kau tanggung jawabku. Aku tidak pernah mencintaimu, Sravani. Tidak pernah mencintaimu. Aku hanya mencintai Archana. Dan aku akan tetap mencintainya seumur hidupku. Sebaiknya kau mengerti dengan kata-kataku, Sravani. Ayo, Manav. Kita pergi sekarang. Tuan Giri sudah menelpon berkali-kali. Damodar. Damodar, lihat, Manav sudah siap. Kau juga harus bersiap-siap. Apa perlu aku jelaskan kembali padamu? Tidak, Kak. Aku sedang tidak sehat. Aku tidak bisa ikut. Apa? Manav, tolong jelaskan pada ayahmu. Dengar, kenapa kau melakukan ini? Cepatlah bersiap-siap. Tidak, Bu, biarkan saja. Kalau ayah tidak ingin pergi, tidak boleh ada yang memaksanya. Kalau kau dan Archana bersatu, itu adalah impian terbesar ayah, Manav. Ayah akan terus melihat mimpi itu sampai napas terakhir ayah. Ayo. Itu pengantin prianya. Kapan pengantinnya datang? Ah, itu dia. Mereka datang. Itu ganteng sekali. Tampan. Itu calon suami. Tampan sekali ya. Lihat dia.
Silakan. Silakan, Manaf. Kakak, kenapa Tuan Giris terlihat khawatir? Aku akan menanyakannya. Ada apa? Kenapa Tuan Giris terlihat khawatir? Ada apa? Sebenarnya, Srafani kabur dari rumah. Apa maksudmu kabur? Tuan Giris, ada apa? Kenapa Srafani pergi? Jelaskan pada kami. Anda sudah mencarinya? Tunggu sebentar, aku akan mencarinya. Manaf, Srafani tidak ada di rumah. Dia meninggalkan surat ini. Ayah, aku tahu aku telah membuat masalah untuk ayah. Tapi aku tidak bisa menikah. Aku tidak mau menjadi beban untuk Manaf. Dia hanya bisa bahagia dengan Archana. Biarkan mereka bersatu. Aku akan mengurus anakku dan diriku sendiri. Tapi aku tahu kalau aku tidak pergi, masalah ini tidak akan pernah selesai. Jadi sebaiknya aku pergi. Manaf, kau harus mencari Srafani. Bagaimanapun caranya. Dia sedang hamil 8 bulan. Kalau sesuatu terjadi padanya, Aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Aku juga tidak mengerti kenapa dia bertindak seperti itu. Manaf, Manaf, Srafani. Dia sudah pergi. Ibu, aku tahu itu. Tadi Srafani menelponku dan dia bilang padaku kalau dia akan pergi dari kehidupan kami selamanya, Bu. Dia tidak pergi begitu saja. Dia menulis surat sebelum pergi dan mengatakan apa posisimu di dalam hidup Manaf. Tapi Ibu, aku... Memang sudah sangat terlambat. Tapi sekarang Srafani tahu posisimu dalam kehidupan Manaf. Manaf hanya bisa bahagia bersamamu. Kami sudah lama menyadari ini. Aku tidak tahu kenapa Srafani baru menyadarinya sekarang. Mungkin dia sudah menyadarinya, tapi tidak berdaya mengingat keadaan yang dia alami pada saat ini.
Tapi hari ini dia sudah mengambil keputusan yang tepat. Dan sekarang adalah giliranmu. Kalian berdua harus mengambil keputusan yang tepat. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian memikirkan masa depan Sravani dan anaknya. Kenapa kalian khawatir? Aku ada di sini. Aku siap mengurus mereka. Kenapa hanya aku? Kalian berdua pasti juga mau menjaga mereka. Anak itu akan dibesarkan di rumah keluarga kita. Kau yang akan membesarkannya. Manaf tidak menjadi ayahnya, tapi pamannya. Ibu, Aku bilang biarkan aku bicara. Dengar Archana. Bertanggung jawab pada seseorang tapi tidak berlaku adil pada banyak orang. Bukanlah kebaikan. Karena mencoba membantu Sravani, kau sudah tidak adil kepada dirimu, Manaf dan kami semua. Hari ini kau harus menghilangkan ketidakadilan ini. Kita akan mencari Sravani. Dan kita akan membahagiakannya sesuai keinginanmu. Sravani adalah warisan Sachinku. Dia tanggung jawabku. Tidak, Nyonya Savita. Dia bukan hanya tanggung jawabmu, tapi juga tanggung jawabku. Aku tidak akan biarkan masa depan anak-anakmu hancur hanya untuk membahagiakan anakku saja. Sampai hari ini aku ingin Manaf meninggalkan Archana dan menerima Sravani. Tapi hari ini, anakku sudah membuka mataku. Sekarang, kalau dia sendiri tidak ingin menjadi penghalang mereka berdua, maka atas hak apa aku mencegah mereka? Mungkin akhir kisah ini adalah bersatunya Archana dan juga Manaf. Ibu, Hari ini aku yang bicara. Setiap kau bicara, kau selalu mengacaukan semuanya. Apapun yang akan aku lakukan, biarkan aku lakukan. Ini Manaf. Ambil sindur ini dan oleskan di dahi Archana. Nah, apa yang kau lihat? Oleskan di dahinya. Iya, Kakak. Itu benar. Oleskan di dahinya. Manaf, jangan banyak berpikir. Masalahnya kan sudah selesai. Oleskan sindur itu di dahinya. Iya, Manaf. Ini keinginan Tuhan. Ini permainannya. Ini tanggung jawabmu. Oleskan sindur di dahinya. aku ingin jadi gadis biasa. Aku ingin menjalani hidupku bersama suami. Suami yang aku cintai dan menyayangiku. Aku tahu ibu akan mengurus Sravani, tapi bagaimana dengan masa depannya Sravani? Bagaimana dengan anaknya? Dan tidak ada yang akan menerima Sravani dan anaknya. Manaf,
kau ingin mengoleskan itu pada dahiku, lakukanlah. Tapi sebelum kau melakukan itu, aku ingin bertanya dulu padamu. Kalau aku mendapatkan jawaban yang positif, maka aku akan teruskan hubungan kita. Iya, Manaf. Pertanyaanku padamu adalah, apa kau bahagia kita bersatu seperti ini, Manaf? Sravani mempunyai banyak mimpi tentang pernikahan kalian. Bisakah kita menghancurkan mimpinya dan membangun rumah impian kita di atasnya? Dengan menikahi Sravani, kau akan memberikan nama pada anak itu. Kau juga akan memberikannya masa depan. Mungkin saja kau berhasil memberinya masa depan dengan baik. Tapi dengan hak apa dia akan menggandeng tanganmu? Tolong jawab pertanyaanku ini, Manaf. Apapun yang kau lakukan padanya akan menjadi bantuan untuknya. Tapi dia tidak akan pernah menjadi milikmu, Manaf. Pikirkan tentang Sravani. Bagaimana dengannya? Dengan hak apa dia akan tinggal bersama kita di rumah? Masyarakat kita menginginkan nama untuk setiap hubungan. Ibu, aku tahu ibu tidak suka dengan apa yang kukatakan barusan. Aku juga tahu. Ibu sangat mencintai anak kesayangan ibu ini. Ibu bisa melakukan apa saja untuk masa depannya. Tapi Sravani seorang ibu. Anaknya, masa depan anaknya. Dia berhak untuk memikirkan itu semua, Bu. Kenapa hanya anaknya? Kenapa kita tidak memikirkan masa depan Sravani? Di mana tempatnya dalam hal ini, Manaf? Bagaimana masa depannya? Andaikan saja kita bisa mencarikan pemuda baik untuknya dan kemudian menikahkannya. Apakah menurutmu dia akan bahagia tanpa anaknya, Manaf? Apakah anaknya akan bahagia? Tapi Archana sayang, Sravani sendiri yang memutuskan untuk pergi. Ibu, aku tahu itu. Aku juga tahu kenapa Sravani pergi. Karena dia merasa Manaf tidak pernah mencintainya. Walaupun itu benar, Bu. Kita harus membuatnya mengerti, Manaf. Kita harus membuatnya menyadari kebenaran itu. Ada banyak suami istri yang tidak saling mencintai. Tapi dengan kompromi yang besar, mereka bisa hidup bahagia karena mereka saling menghormati satu sama lain. Mereka tahu sekali kebutuhan masing-masing. Mereka tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Lalu kenapa Sravani tidak bisa hidup bersama sebagai suami istri, Bu? Kenapa? Ibu ingat saat Sravani setuju menikah dengan Manaf, dia juga belum mencintai Manaf saat itu. Tapi perlahan dia merasakan cinta itu muncul. Itu karena kita membuatnya menyadari hal itu. Lalu kenapa hari ini kita semua menyangkal hal itu, Bu? Katakan pada aku, kenapa kita menyangkalnya? Kami berdualah yang memastikan supaya Sravani mencintai Manaf. Karena kami akan berpisah. Tapi banyak perubahan terjadi dalam 3 bulan itu yang tidak disadari oleh gadis itu, Manaf. Kalau sebelumnya aku sudah tahu, aku tidak akan kembali ke rumah itu. Tidak akan pernah. Tapi sudahlah, yang berlalu biarkan berlalu. Aku merasa kita harus memberikan Sravani satu kesempatan lagi untuk melanjutkan hidupnya dan mendapatkan hidup yang terhormat. Ibu, apa ibu tahu apa yang dikatakan Sravani? Sravani, kenapa menelponku di jam segini? Archana, aku akan pergi untuk selama-lamanya. Jauh darimu, jauh dari Manaf, dan jauh dari kehidupan kalian. Sravani? Iya, Archana. Sekarang semuanya sudah berakhir. Semua kesalahpahamanku sudah aku bereskan. Sampai kemarin, aku masih berharap Manaf akan mencintaiku. Dia akan berubah dan menjadi lebih perhatian padaku. Tapi tidak. Dia tidak akan pernah mencintai siapapun selain dirimu. Aku tidak ingin menjadi beban untuknya dan tidak mau hidup anakku juga membebaninya. Itu sebabnya sekarang aku pergi dan aku tidak menikahi Manaf.
Sravani, apa kau sudah gila? Bagaimana bisa kau? Dengar Archana, kau dan Manaf berbahagialah. Aku tidak mau apapun dari kalian. Sravani, kau. Ayo Sravani, jalan, Pak. Ke stasiun CST. aku tahu Sravani akan naik kereta yang mana. Aku tahu itu, Manaf. Masih ada waktu sebelum kereta berangkat, Manaf. Tadi bisa saja aku ke sana dan membawanya pulang ke sini. Tapi aku tahu, dia tidak akan mau ikut denganku. Itu sebabnya aku ingin mengajak Manaf. Karena aku tahu, Manaf, dia tidak akan bisa menolakmu. Aku mohon ikutlah denganku. Sebelum kereta Sravani berangkat, aku mohon padamu, Manaf. Manaf, ikutlah denganku. Aku mohon padamu. Ayo. Ayo, Sravani. Semua orang menunggumu. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan saat ini. Tapi sebelum kau mengambil keputusan, pikirkan tentang anakmu, Sravani. Caraku bicara padamu kemarin memang salah. Aku minta maaf atas semua itu. Tapi Sravani, yang kau lakukan kemarin juga itu salah. Itu sebabnya aku bicara padamu untuk membuatmu sadar. Apapun yang ada hubungannya dengan Archana. Aku sudah katakan semuanya tentang itu padamu kemarin. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Dia sungguh tidak berpura-pura. Dan dia tidak mencoba menjadi baik. Dia tidak pernah mencoba merampasku darimu. Kalau yang kukatakan ini salah, Sravani, dia tidak akan membawaku ke sini. Kalau ada orang yang sangat mengkhawatirkanmu, itu adalah Archana. Bahkan aku pun belum bisa menjalankan tanggung jawabku seperti yang dilakukannya. Ayolah, sekarang kita pulang. Ayah, Sravani, kau dari mana, nak? Dan kenapa?
Kalau bukan karena Archana, kami tidak tahu harus mencarimu di mana. Archana, aku... Tidak, Paman. Tolong, jangan lakukan ini. Aku tidak melakukan apapun dengan membawa Sravani kembali. Karena sudah lama sekali, aku pernah berjanji. Dan aku harus menepatinya. Paman. Tidak, sayang. Paman Viswas. Selama ini Paman selalu mendukungku setiap saat. Dan aku tidak akan pernah melupakannya. Setelah aku pergi dari sini, aku akan selalu ingat satu hal. Bahwa ada seseorang yang selalu menyiramiku dengan restunya. Setiap paman melihatmu, paman merasa malu. Dan melihat caramu menjalani hidup, itu membuat kami merasa tidak bisa menjalani hidup kami dengan baik. Paman tidak pantas memberkatimu, nak. Tapi paman pasti akan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberimu semua kebahagiaan yang ada di dunia ini. Vandita, jaga dirimu ya. Mungkin saja satu hubungan kita telah berakhir. Tapi masih ada hubungan yang lainnya. Aku adalah kakakmu. Dan tolong kau ingat selalu, kalau kau butuh kakakmu, panggil aku saja kapanpun kau mau. Aku pasti akan datang. Kau jangan sungkan. Ibu, aku tahu hari ini aku melukai hati ibu lagi. Mungkin ibu marah padaku, tapi dalam hati ibu, ibu tahu kalau aku tidak bersalah. Benar kan? Manaf mengenal Archana. Bahkan mungkin Archana tidak mengenal dirinya sendiri seperti dia. Tapi hari ini ada yang mau kukatakan padamu, Manaf. Sesuatu yang baru akan pergi dari kota ini. Dan itu adalah keputusan kita berdua, Manaf. Aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi atau tidak, Manaf. Saat-saat yang aku habiskan bersamamu adalah saat yang paling terindah dalam hidupku. Dan aku akan membawa kenangan itu bersamaku. Archana. Aku ingin mengatakan satu hal padamu. Aku setuju. Aku setuju kita ditakdirkan untuk bersama hanya dalam waktu singkat. Mungkin nanti aku akan menikah dengan orang lain lagi. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Jiwaku akan selalu terikat padamu. Dan akan selalu begitu. Yang kau katakan benar, Manaf. Apakah takdir menyatukan kita atau tidak?
Tapi kita akan datang ke dalam kenangan masing-masing dan bertemu di sana. Tapi untuk sekarang kita harus berpisah, Manaf. Karena takdir telah memilih jalan yang berbeda untuk kita. Dan kita harus melalui jalan itu. Kau punya tanggung jawabmu. Dan begitu pun dengan aku. Kita harus penuhi tanggung jawab itu sebagai alasan untuk tetap hidup, Manaf. Aku hanya pernah mendengar cinta sejati. Hanya ada di dalam buku cerita. Tentang pangeran dan putri. Aku bukanlah orang kaya. Dan aku tidak tampan. Aku hanyalah seorang mekanik mobil. Tapi aku bisa pastikan kalau cinta sejati bisa terjadi di antara manusia biasa. Karena aku merasakan cinta itu, Archana. Kau adalah orang baik, kan? Lalu kenapa kau melakukan ini, Manaf? Kenapa kau membuat aku menangis saat aku akan pergi? Kenapa? Satu hal yang pasti. Air mata yang kuhapus dari mata ini. Akulah penyebab air mata itu Tidak, mengalir. Manaf. Jangan katakan itu lagi. Jadilah diriku sekali saja. Apa yang sudah kau berikan kepada Archana? Gadis ini. Gadis yang tidak punya identitas ini. Kau memberinya identitas. Gadis yang ditolak banyak pemuda karena dianggap tidak berpendidikan. Kau justru mencintainya, Manaf. Manaf, kau mengubah gadis ini menjadi berharga. Selama ini aku memiliki keluarga. Tapi kau mengajari bagaimana hidup untuk keluarga. Kalau hari ini seseorang membicarakan Archana, itu karena dirimu, Manaf. Kau telah mengajarkan banyak hal padaku. Percayalah padaku. Ada saatnya aku bertanya pada Tuhan, alasan memisahkan kita. Setelah Dia menyatukan kita berdua. Itu yang selalu aku tanyakan di saat aku sedang berdoa. Hubungan apa ini yang dibangun? Tapi tidak bisa berlangsung selamanya. Sebuah hubungan yang memiliki ikatan tanpa batas. Hubungan yang tanpa ikatan tapi mengikat. Inilah hubungan kita, Archana. Ikatan suci. Jagalah dirimu. Iya, kau juga jaga dirimu, Manaf. Ada ikatan di antara semua ikatan yang tidak punya nama, tanpa meminta apapun dari pasangannya. Dan mereka mengorbankan hidup mereka untuk satu sama lain. Mungkin saja hubungan tanpa nama itu disebut dengan ikatan suci.